Sebelum hari ini, semua iblis, bahkan mereka yang paling takut akan kehampaan, tidak pernah berpikir bahwa cara menyerang kehampaan bisa begitu langsung dan jujur. Menempatkan pintu keluar saluran luar angkasa di sini, jelas kita harus berjuang, dan jelas kita akan berjuang sampai akhir. Kedan memandangi pintu besar itu, merasa bingung di dalam hatinya. Menurut akal sehat, jika Void memilih untuk menyerang, mengapa dia berhenti tiba-tiba saat ini, meninggalkan pintu ini dan pergi? Tetapi jika dikatakan bahwa Void tidak mau membukanya, lalu mengapa repot-repot mengiringkan pintu sebesar itu di depan mereka? Kedan tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu, dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah memikirkan Feng Tianxing sebelumnya. Urgensi ini seperti sakit kepala. Apakah kamu menemukan kekosongan? Sambil menutupi kepalanya, Kedan bertanya kepada setan-setan di sekitarnya. Tapi semua iblis menggelengkan kepala. Tidak ada iblis yang melihat kehampaan muncul. Tetapi semua iblis dapat yakin bahwa mereka merasakan nafas kehampaan saat gerbang muncul. Jelas, ini adalah deklarasi perang, yang diumumkan di depan pintu rumah ke. Kedan terdiam sejenak, lalu memberikan instruksi kepada Kecan yang berada di sampingnya. Bawa beberapa orang untuk melihat apakah kamu dapat menghancurkan benda ini. Aku akan menghubungi patriark dari keluarga lain terlebih dahulu. Kedan tidak ingin tinggal sama sekali saat ini, jadi dia berbalik dan kembali menghubungi keluarga Void lainnya. Kecuali beberapa keluarga yang tirai cahayanya dipatahkan oleh Feng Tianxing, keluarga lain semuanya terhubung. Kedan membenarkan tebakannya, kali ini Void yang memprovokasi. Hampir semua keluarga iblis memiliki pintu sebesar itu, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di balik pintu itu. Bahkan setan terkuat pun tidak bisa mengalahkan gerbang ini, apalagi Kedan. Tepat ketika sekelompok patriark sedang sakit kepala dan ingin mencari solusi, Kedan melihat sekilas Feng Tianxing terbang melewati beberapa setan. Mungkin dia tahu sesuatu. Ini adalah ide pertama yang muncul di benak Kedan, dan terbatas pada ini. Kedan tidak ingin bergantung pada Feng Tianxing lagi, dia ingin menemukannya sendiri. Tapi bagaimana saya harus mengatakannya? Ketika ide Kedan muncul, dia tidak memiliki perasaan bahwa dia dapat menyelesaikan masalah dengan mengambil tindakan. Tetapi dia merasa bingung ketika dia tiba-tiba menghadap ke gunung. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana mencari petunjuk. Bagaimana situasimu, Kedan? Kamu memiliki hubungan paling dekat dengan Feng Tianxing. Apa yang dia lakukan? Kedan terdiam sesaat, dan hanya setelah Feng Tianxing pergi, dia memberitahu para patriark lainnya. Feng Tianxing baru saja mencari beberapa kroni di antara keluarga, dan dia tidak tahu apa yang dia cari. Kata-kata ini membuat para iblis yang hadir terdiam sejenak. Baru saat itulah mereka tiba-tiba bangun satu persatu. Void bukanlah klan iblis, dan mereka tidak tahu seni bela diri, apalagi di mana dan kapan harus bertarung. Mereka akan membunuh mereka jika mereka mau. Sekarang ada pintu tambahan dalam kekuatan keluarga mereka. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada lagi hal-hal aneh yang keluar? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Untuk sementara, meskipun iblis cukup berprasangka buruk terhadap Feng Tianxing, mereka masih mengikuti teladan Feng Tianxing dan mengirim orang untuk mencari di dalam dan di luar keluarga secara menyeluruh. Langkah ini juga yang memungkinkan sekelompok setan menemukan pintu kedua dalam keluarga mereka. Sebuah pintu kecil seukuran telapak tangan, seperti Jasper. Dan udara kosong yang diproyeksikan dari pintu ini telah jauh melampaui pintu itu. Pemimpin klan iblis akhirnya tidak tahan lagi. Dia memerintahkan Kedan. Kedan, pergi dan panggil Feng Tianxing. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Pintu Jasper seukuran telapak tangan itu tidak nyata, dan iblis tidak bisa menggerakkannya bahkan dengan kekuatan darah mereka. Jelas, ini di luar pemahaman mereka. Pada saat ini, tidak ada yang mau bertarung di dalam keluarga mereka sendiri. Mengambil keluarga sebagai medan perang utama, mereka terlalu penakut, dan kehampaan bisa jadi tidak bermoral. Kesenjangan ini saja sudah cukup untuk mengempiskan iblis di mana-mana. Fakta bahwa perintah dikeluarkan kali ini adalah karena mereka telah mengakui kepengecutan mereka dan ingin menunjukkan dukungan mereka kepada Feng Tianxing. Bukannya mereka melupakan sikap mereka sebelumnya, tetapi kemunculan Void yang tiba-tiba meningkatkan prioritas memenangkan Feng Tianxing menjadi sangat tinggi. Rencana serangan pertama Void sudah siap, jadi bisakah langkah kedua tertinggal jauh? Pertempuran dengan Void akan segera dimulai. Mereka benar-benar tidak percaya diri untuk menghadapi Void secara langsung. Mereka tahu terlalu sedikit tentang Void. Di babak terakhir serangan melawan klan iblis tingkat tinggi, keluarga ini pada dasarnya tidak memiliki banyak pertempuran. Mereka hanya memecahkan beberapa lubang lemah, yang sangat sulit. Sekarang setelah mereka berurusan dengan Void of the Demon Rache berpangkat tinggi dan menoleh untuk membunuh mereka, bisakah mereka masih melawan? Sejauh mereka tidak mengetahui tentang kehampaan, jika mereka bisa menang, akan ada hantu. Urgensi dari tuntutan ini membuat mereka menyerah langsung. Tapi Kedan tidak bisa menggerakkan kakinya. Karena dia baru saja bertindak untuk membunuh Feng Tianxing telah mengumpulkan 3.000 bawahannya pada saat yang sama ketika perubahan itu terjadi.
dia tidak akan percaya bahwa Feng Tianxing tidak menyadarinya sama sekali. Kedua belah pihak berjuang untuk hidup mereka dengan kartu yang jelas, jadi tidak ada kemungkinan pembicaraan damai, dan mereka tidak akan berubah pikiran di bawah kenyamanan kata-kata mereka sendiri. Karena dia telah kehilangan kualifikasi itu. Kedan, apa yang kamu lakukan di sana dengan Linglung? Cepatlah, aku perlu tahu tentang informasi Feng Tianxing. Aku bisa meminta maaf padanya, dan menyetujui semua syarat yang dia ajukan sebelumnya. Kedan menghela nafas tak berdaya, dan memutuskan untuk menjadi pembawa pesan. Tetapi ketika Kedan menemukan Feng Tianxing, dia telah memecat 3.000 orangnya, dan memegang pintu seperti Jasper di tangannya. Melihat Kedan mendekat, wajah Feng Tianxing tetap tidak berubah. Dari kemunculan pertama Kedan dan saudara-saudaranya, serta informasi yang ia peroleh dari penyusupan kesadaran Kedo, tidak sulit untuk menebak apa yang direncanakan Kedan sebelumnya. Itu tidak lebih dari hidupnya sendiri. Ketika keduanya bertemu, tak satu pun dari mereka berbicara lebih dulu. Setelah sekian lama, Kedan tidak bisa menahannya. Tianxing, mereka meminta saya untuk menjatuhkan hukuman kepada Anda, mengatakan bahwa saya bersedia menyetujui persyaratan sebelumnya dan meminta maaf kepada Anda. Feng Tianxing tiba-tiba tertawa kecil, melepaskan tangannya, dan pintu seperti Jasper jatuh kembali ke keluarga Kedan. Kondisi saya sebelumnya sudah merupakan perlakuan istimewa. Sekarang situasinya mendesak, saya tahu ini mendesak. Saya ingin menaikkan harganya 10 kali lipat. Jika Anda tidak setuju, tidak ada pembicaraan. Kedan hampir memuntahkan seteguk darah, 10 kali. Bukankah ini semua untuk kepentingan keluarga besar mereka? Bagaimana kondisi seperti itu bisa disetujui? Melihat Feng Tianxing menjelaskan bahwa dia tidak ingin membicarakannya, mata Kedan sedikit kosong, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun kekuatan Kedan dianggap tidak kuat di antara para leluhur ini, ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para leluhur lainnya. Dia bisa menghadapi Feng Tianxing secara langsung, dan dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa dibatasi oleh jarak. Niat membunuh Kedan sudah meluap,